Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasil darsana min kitab Kashfus Satir Syarh Qawaid Rawdatul Nadir li Fadilatul Syekh Muhammad Sidqi Al-Burnu. Sekarang kita di halaman 119 di pembahasan bagian yang kedua atau poin yang kedua, yaitu al-haddu maknahu ahkamuhu wa anwa'uhu. Baik, kita katakan kemarin bahwasanya di part yang terakhir ini kita akan membahas tentang mustalahat usuliyah mantiqiyah. Ada 5 mustalahat yang akan kita ambil di sini. Yang pertama sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya, yaitu al-qadiyah. Ya, al-qadiyah dan jenis-jenisnya. Kita katakan kemarin bahwasanya al-qadiyah itu bermakna al-khabar. Pengertiannya adalah dia adalah suatu qaul yahtamilu sidqa awil kadhiba, ya, lidatihi. Kemudian kita sudah ambil pembagian-pembagiannya, ada qadiyah hamliyah, ada qadiyah syartiyah, ya. Kemudian kita juga sudah ambil rukun-rukunnya. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu al-haddu. Al-haddu maknanya, ya, bahasa gampangnya al-haddu itu adalah at-ta'rif. Jadi kalau dikatakan haddu at-tauhid, di mana ta'rifu at-tauhid. Baik, apa makna al-haddu dalam tinjauan bahasa? Makna al-haddi fil lughah, al-haddu fil lughah ad-dafa' wal mana' wal hajiz baina syai'ain. Had secara bahasa artinya batasan, ya, maka di jamak menjadi hudud. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, ya, itu mufradnya adalah al-had. Jadi penghalang antara dua hal itu dinamakan al-had, ya, batasan. Wal haddu aidan huwa min kulli syai'in tarafuhu ar-raqiq al-had wa muntaha. Dalam tinjauan bahasa juga di dalam Al-Qamus Al-Muhit disebutkan bahwasanya al-haddu itu adalah yang taraf raqiq, ya, ujung yang tipis, al-had, dan yang tajam, ya, dari sesuatu. Ya, kalau pulpen ada ujungnya. Haddul qalam, dikatakan haddul qalam itu berarti ujungnya yang tajam itu. Baik. Wa min makna al-man'u summiya as-sajjan, ya, haddadan li'annahu, ya, yamna'u al-mu'taqila min al-khuruj min as-sijn. Baik. Dari makna al-mana' ini, ya, kata as-sajjan juga dinamakan haddad. Ya, sajjan itu bahasa kita sipir penjara. Ya. Mereka itu dinamakan haddad. Kenapa? Karena mereka mencegah al-mu'taqil, tahanan, ya, tawanan, untuk keluar dari penjara, ya, pengawas penjara. Wa amma ma'na al-had 'inda al-usuliyyin wal manatiqah, itu pengertian lughahnya. Adapun pengertian dalam tinjauan, ya, lughah, istilahnya, ya, menurut ulama usuliyyin dan ulama manatiqah. Manatiqah ini maksudnya ulama-ulama mantiq. Ya, falahu ta'rifatun iddah. Maka ada banyak pengertian dari al-had ini. Di antara pengertian al-had menurut ulama usulin dan ulama-ulama mantiq, al-had adalah syarhu ma dalla alaihi al-lafzu bi tariqil ijmal. Syarhu ma dalla alaihi al-lafzu bi tariqi al-ijmal. Menjelaskan, melapangkan, ya, menzahirkan madalla alaihi lafzu, apa yang ditunjukkan oleh suatu lafaz, bitariqil ijmal, dengan cara yang umum, yang global. Ya, berarti dari sini bisa kita tahu bahwasanya pengertian itu haruslah bersifat umum. Ya, pengertian itu tidak boleh terlalu spesifik. Kenapa? Karena di antara sifat dari, ya, pengertian itu adalah harus dia syamil. Ya, harus dia mencakup banyak hal. Nah, kapan suatu kata dikatakan mencakup banyak hal? Ya, kalau dia berbentuk mujmal. Baik. Au huwa, kemudian pengertian yang kedua, ma yuqalu 'ala syai' li ifadati tasawwurihi bil kunih. Ya. Au biwajhin yumayyizuhu amma ada. Ya, pengertian dari al-had yang lainnya, bahasanya dia adalah ma yuqalu 'ala syai', suatu kalimat yang diucapkan atas sesuatu yang lain, misalkan pengertian tauhid, bla 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 sebagainya, ya, itu adalah ucapan yang kita ucapkan atas kata tauhid.
Liifadati, tujuannya adalah untuk memberi faedah. Apa faedahnya? Tasawwurihi bil kunih. Tasawwur untuk memberikan faedah berupa adanya gambaran bil kunih terhadap hakikat tauhid, misalkan hakikat bid'ah, hakikat syirik. Al-kun itu artinya al-haqiqah. Ya, dia diambil dari kata kana yakunu, kaunus syai' mana haqiqatu. Ya, bahasa kita tuh eksistensi sesuatu namanya kun. Ya. Au biwujuhin yumayyizuhu amma ada, ya, atau memberikan faedah berupa ya sisi bagaimana kita membedakannya dengan yang lain. Maka kalau kita ingin tahu perbedaan antara tauhid dan syirik, kita harus tahu pengertiannya. Ya, itu fungsi dari pengertian. Yang pertama untuk memberikan gambaran hakikatnya, yang kedua untuk memberikan perbedaan, menjelaskan perbedaannya dengan yang lainnya. Wal muradu bikun hisyai haqiqatihi. Au huwa, pengertian yang ketiga, al qaulud dal ala mahiyatis syai'. Ya, al qaulud dal ala mahiyatis syai'. Ini pengertian yang ketiga. Ucapan yang menunjukkan atas mahiyah sesuatu. Mahiyah maksudnya hakikat sesuatu. Ya, mahiyatun bermakna haqiqatun. Wa ta'riful awal a'ammu wa ashmalu. Dari tiga pengertian ini, pengertian yang pertama tadi yaitu syarhu madalla alaihi labtu bi tariqil ijmal, pengertian yang itu a'ammu wa ashmalu, itu pengertian yang paling umum dan paling luas cakupannya. Li'annahu syamilun lit ta'rifi bil haddi wa ta'rifi bil rasmi. Ya, karena dia mencakup ta'rif dengan al-hadd. Jadi kita menjelaskan sesuatu itu bisa dengan al-had, dengan kata-kata. Wa ta'rif bir rasam, bisa juga ta'rif itu dengan rasam, dengan gambaran. Ya, dengan gambar. Misalkan tanya ke antum, akhi, ya, apa itu rumah? Kemudian antum ambil bolpen, kemudian antum gambarkan di papan tulis gambar rumah. Nah, ini juga namanya ta'rif. Jadi apa bedanya ta'rif sama had? Had itu bentuknya kalimat. Ya, had itu begini gitu. Baik. Maka pengertian yang pertama dari kata al-had. Jadi pengertian dari pengertian. Ya. Pengertian dari pengertian yang pertama itu yang paling umum karena dia mencakup pengertian dengan kata-kata dan juga pengertian dengan gambar. Wali anna syarha madalla alaihi labdu qad yakunu an tariqil had kama yakunu an tariqir rasam. Karena menjelaskan sesuatu, ya, makna dari lafaz itu bisa dengan ya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bisa juga dengan menggunakan gambar. Kalau antum menjelaskan di kelas, antum bisa menjelaskan dengan kata-kata atau dengan multimedia. Ya, rasam itu maksudnya multimedia, itu dengan gambar, dengan suara, audio, visual, dan seterusnya. Wa ta'rifu tsani kal awal fi umumihi wa syumulihi. Dan pengertian yang kedua yaitu ma yuqalu ala syai'i ifadati tasawwurihi bil kuni aw bi wujuhin yumayyizuhu amma ada. Pengertian yang kedua itu sama seperti pengertian yang pertama dalam masalah keumumannya, sama-sama umum tapi masih lebih umum pengertian yang pertama. Wa amma ta'rifus tsalis, adapun pengertian yang ketiga bahwa khasun bit ta'rifi bil had. Ini pengertian khusus untuk al-had saja. Li'anna ma yadullu ala mahiyati syai' laisa siwal had. Karena untuk menunjukkan atas hakikat sesuatu hanya bisa dengan kata-kata, tidak bisa dengan gambar. Ya. Jadi untuk menunjukkan mahiyatus syai' laisa siwal had, hanya bisa dengan al-had saja. Ya, tidak bisa dengan ar-rasam. Ya, berarti pengertian yang ketiga ini pengertiannya tidak terlalu luas cakupannya karena dia hanya mencakup al-had, tidak mencakup at-ta'rif. Ya, jadi maka pengertian yang kita pilih adalah pengertian yang mencakup at-ta'rif dan al-had sekaligus. Kalau pengertian yang ketiga ini hanya al-had saja. Kenapa hanya al-had saja? Ya, karena kan dikatakan ad-dal ala mahiyati syai', hakikat sesuatu. Yang bisa menunjukkan hakikat sesuatu itu hanyalah al-had, at-ta'rif tidak terlalu, ar-rasam tidak. Itu tiga pengertiannya. Berarti antum hafalkan itu adalah pengertian yang pertama yang paling luas cakupannya. Kemudian itlaqatul had yutlaqu 'alal haddi aidan lafdhu al-mu'arrif wal qaul syarih wat ta'rif. Itlaqat, kalau dikatakan itlaqat itu bahasa kita itu nama lain. Ya, penyebutan lain dari kata al-had. Al-had itu juga disebut dengan istilah al-mu'arrif.
yang mengenalkan. Disebut juga dengan istilah al-qaul asy-syarih, ucapan yang menjelaskan. Lihat itu sifat mausuf ya, bukan qaulus syarih, bukan. Tapi al-qaul asy-syarihu, bukan qaulus syarihi. Al-qaul asy-syarihu man al-qaulu al-bayyinu, al-mubayyinu. Ya, al-qaul al-mubayyin yang menjelaskan. Wa ta'rif, ta'rif yang paling masyhur. Misalkan kalau ada orang mengatakan uzkur al-qaul asy-syarih li lafzi at-tauhid. Ini maksudnya uzkur ta'rif at-tauhid. Pada dikatakan uzkur al-mu'arrif li lafzi at-tauhid. Itu maksudnya uzkur ta'rif tauhid. Kemudian syartu sihhatil had. Nah, ini pengertiannya. Pembahasan yang penting ini. Ini pembahasan dalam matan Isagoji disebutkan ini di pembahasan yang pertama. Syarat sihhatil had. Apa syarat sahnya atau benarnya suatu pengertian? Jadi kapan suatu pengertian itu dikatakan benar? Apakah orang bisa sembarangan bikin pengertian? Kenapa kita kalau di kelas kita bilang hafalkan pengertian ini, hafalkan pengertian ini? Kenapa enggak bikin pengertian? Kenapa harus dihafalkan? Baik. Jadi pengertian itu harus dihafalkan. Kenapa? Karena dia tidak sembarangan dibuat, ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat itulah yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama usuliyin dan ulama-ulama al-manatiqah, ulama-ulama ilmu mantiq. Baik. Apa syarat-syaratnya? Syaratnya yang pertama adalah jami'an mani'an. Syaratnya adalah jami' mani'. Jami' itu artinya cakupannya luas, tapi dia mani'. Mani' artinya mencegah yang lain untuk masuk ke situ. Ai jami'an li jumlati afradil mahdud mani'an min dukhuli ghairihi ma'ah. Jadi dia dikatakan jami' atau syamil yaitu karena dia mencakup jumlati afradil mahdud, semua bagian dari hal yang diartikan atau disebutkan pengertiannya. Al-mahdud artinya hal yang disebutkan pengertiannya apa. Pada dikatakan at-tauhid, tauhid kan ada 3. Ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maka kalau antum buat pengertian tauhid harus mencakup 3 pengertian ini. Nah, boleh salah satunya. Kalau antum katakan tauhid adalah ifradullah bil ibadah, ya, atau bi af'alil ibad, ini kurang. Kenapa? Karena tidak mencakup tauhid al-asma wa sifat. Ifradullah taala bi asma'ihi wa sifatihi. Maksudnya, jadi pengertian itu haruslah jami'an atau syamilan. Kemudian yang kedua syaratnya dia harus mani'an. Harus mani' artinya mencegah masuk selain 3 jenis tauhid tadi. Ya, enggak boleh ada hal-hal yang lain bisa masuk ke situ. Masalan idza qulna fi ta'rif al-hisan. Contohnya misalkan kalau kita menyebutkan pengertian kuda, apa itu kuda? Atau menjawab al-hayawan as-sahil, hewan yang meringkik. Sahil itu artinya suara kuda ya. Sahil itu meringkik, suara kuda meringkik. Fahada ta'rifun jami'un mani'. Ini adalah pengertian yang jami' dan mani'. Kenapa dikatakan jami'? Karena mencakup semua jenis kuda. Al-hayawan as-sahil mencakup semua jenis kuda, bukan hanya kuda-kuda tertentu saja. Ya, kemudian dia mani'. Mani' artinya mencegah yang lain untuk masuk ke situ. Kalau antum katakan al-hayawan saja, maka kucing juga masuk, kan? Ayam juga masuk. Nah, tapi dengan adanya kata as-sahil, dia mencegah yang lainnya untuk masuk ke dalam situ. Baik. Ya, jadi al-hayawan as-sahil ada pengertian yang jami' dan mani' memenuhi 2 syarat tadi. Baik. Lakin law qulna fi haddihi huwa al-hayawan al-abyad. Kalau kita artikan misalkan jika ada yang bertanya kepada antum, ma huwa al-hisan, antum katakan al-hayawan al-abyad, hewan berwarna putih. Ya, maka ini pengertiannya tidak jami', ya, lakana ghairu jami'in li khurujil hisan al-aswad wal ahmar anhu. Ya, karena kuda kan ada yang warna hitam dan warna merah juga. Wa ghairu mani, dikatakan ghairu mani juga. Kenapa? Karena liduhulil himaril abyad wal jamalil abyad. Karena yang putih itu bukan hanya kuda, ada himar juga, ada jamal juga. Nah, ini pengertiannya kurang tepat al-hayawan al-abyad. Walakin law qulna fi ta'rifihi huwal hayawan lakana jami'an. Tapi kalau kita katakan huwal hayawan, bertanya ma huwal hisan, untuk jawab huwa al hayawan. Ini pengertian yang keliru juga. Ya, meskipun dia jami'an mencakup.
Ya, kenapa? Karena dia ghairu mani. Jadi harus dua-duanya jami'an wa mani'an. Tidak boleh jami'an saja dan ghairu mani, tidak boleh. Jadi harus jami'an dan mani'an sekaligus. Jadi kalau kita katakan al-hayawan, ya, maka mencakup di situ al-asad wal himar wa ghairihima fi. Walau qulna fi ta'rifihi wal hayawan al-muhr. Ya, hayawan al-muhr. Nah, tahu sini apa arti al-muhr? Sebentar baca ya. Al-hayawan al-muhr. Ya. Al-muhr itu nama anak kuda, ya. Al-muhr itu nama dari anak kuda. Muhroh itu anak kuda betina. Wal hayawan al-muhr lakana mani'an ghairu jamin li khuruji ghairu al-muhr mimma huwa akbar min husnan min musammal hisan. Kalau kita katakan kuda itu adalah anak kuda, kan keliru juga. Kenapa? Karena keluar di situ, ya, keluar dari situ kuda yang sudah dewasa. Ya, berarti kuda itu hanya yang masih anak-anak saja. Ya, itu kan pengertian yang keliru. Wa kama yustaratu fil haddi an yakuna jami'an mani'an, yustaratu aidan an yakuna mutaradan munakisan. Syarat yang ketiga dan keempat, dia harus mutaridan wa munakisan. Mana mutaridan wa munakisan? Mutaridan ini berasal dari kata at-tardu, di mana at-talazum fi thubut. Harus thubut, harus kokoh, enggak berubah-ubah pengertiannya. Ya. Ai kullama sadaqal haddu sadaqal mahdud. Maksudnya ada talazum, ada korelasi yang kuat antara, ya, pengertian dengan yang diartikan. Jadi ketika antum mendengar pengertian ini, antum langsung terbayang kata yang diartikan. Ketika anda mengatakan kepada antum misalkan taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, yang terbayang antum langsung adalah kesyirikan. Nah, ini berarti ada talazum antara pengertian itu dengan kata kesyirikan. Berarti ini pengertiannya benar. Pengertian yang punya talazum itu namanya pengertian yang mutaridan. Yang mutaridan itu secara bahasa yang terus menerus, ya, terus menerus berlanjut. Jadi kapan suatu dikatakan terus menerus berlanjut? Ya kalau dia punya ikatan dengan satu sama lainnya, ikatan yang erat, enggak terputus ikatannya, maka dikatakan mutaridan. Baik. Wal aksu maknahu at-talazum bil intifa. Kalau mutaridan itu at-talazum bil thubut, al-aks itu sebaliknya adalah at-talazum bil intifa, ya, meniadakan. Ya. Fa kullama lam yasduqil haddu lam yasduqil mahdudu. Ya. Ya, kalau pengertiannya tidak tepat, maka mahdudnya juga tidak tepat. Ya, maksudnya misalkan kita mengatakan air adalah, ya, benda-benda yang tidak padat dan tidak berbentuk gas atau uap. Nah, maka pengertian yang seperti ini at-talazum bil intifa namanya. Ya, ada keharusan dalam peniadaan. Berarti ya, apapun yang kita tiadakan, ya, selain apa namanya yang berbentuk gas dan berbentuk benda padat, itulah air. Ya. Jadi mutaridan dan sama munakisan ini harus terpenuhi salah satunya dalam suatu pengertian, entah dia pengertiannya bentuknya mutaridan atau munakisan, pengertiannya berbentuk kalimat positif penetapan atau berbentuk kalimat negatif peniadaan. Kama syarata, ya, harus salah satunya, ya, makanya dia digandeng berdua di sini, ya, mutaridan dan munakisan. Nggak mungkin sesuatu kan bernilai positif dan negatif dalam suatu waktu, kecuali kalau pengertiannya panjang, mungkin bisa jadi bagian pertamanya mutaridan, bagian keduanya munakisan bisa. Ya, tapi jarang kan pengertian ada yang panjang-panjang gitu. Pengertian itu biasanya satu ibarat saja. Kama syarata ulama'ul kalami an yakuna al-haddu musawiyan lil mahdud awdah minhu 'inda as-sami'. Ya, kemudian ada syarat yang lain yang disyaratkan oleh ulama al-kalam. Ya, ini syarat inda al-kalamiyin, inda al-mutakallimin, ya. Tapi kalau ulama usulin tidak mensyaratkannya. Apa syarat mereka? Yaitu musawiyan lil mahdud. Nah, harus musawi lil mahdud awdah minhu 'inda as-sami'. Ya, sesuatu yang diartikan itu, pengertian itu harus lebih jelas daripada sesuatu yang diartikan. Kan kita punya al-had, kita punya al-mahdud.
kita punya taswiyatu ghairillah billah bima huwa min khasaisillah, dan kita punya lafaz asyirik, kita punya al-had, kita punya al-mahdud. Maka kalimat taswiyatu ghairillah billah dan seterusnya itu haruslah lebih wadih daripada kalimat asyirik itu sendiri. Baik. Fala yasihhu ta'rifu bil a'am wala bil akhas wala bil musawi, ya, ma'rifatan wala bil akhfa ma'rifatan bi tariqi al-aula. Nah, jadi tidak sah, tidak benar mentakrif itu dengan sesuatu yang lebih umum dari pengertian. Yang namanya mengartikan itu memang harus berbentuk umum, tapi dia tidak boleh lebih umum dari lafaz yang diartikan. Ya, tadi kan kita katakan di awal pengertian itu harus jami' kan. Kalau di jami' berarti kan umum. Tapi maksud kita di sini adalah jika dibandingkan dengan kata yang dia artikan, Anda gunakan sekarang istilah kata yang diartikan itu mahdud. Ya, kalau Anda katakan tauhid pengertiannya begini-begini, nah, berarti tauhid itu namanya mahdud. Sekarang Anda gunakan istilah mahdud. Jadi tidak sah mengartikan sesuatu itu dengan pengertian yang lebih umum dari mahdudnya. Ya, dengan pengertian yang lebih umum dari mahdudnya. Wala bil akhas, tidak boleh juga lebih spesifik dari al-mahdudnya. Ya, misalkan untuk mengartikan tadi, ya, kuda itu adalah anaknya, ini terlalu spesifik sehingga tidak mencakup yang lainnya juga. Wala bil musawi ma'rifatan, ya, tidak juga nggak boleh sama, ya, sama-sama ma'rifat, ya. Wala bil akhfa ma'rifatan, ya, tidak juga yang al-akhfa, lebih samar ma'rifatnya. Maksudnya kalau antum baca pengertian itu tidak ada faedah tambahan yang antum dapatkan. Ya, kalau antum artikan air dengan benda cair, faedah apa yang antum dapatkan di situ? Karena antum sudah tahu air itu adalah benda cair. Ini namanya musawi ma'rifatan. Ya, ini namanya musawi ma'rifatan. Kemudian tidak boleh juga dia berbentuk akhfa ma'rifatan. Akhfa ma'rifatan dia lebih samar dia. Contohnya misalkan antum ditanya sama orang apa itu, ya, air, antum katakan air adalah, ya, zat yang terdiri dari unsur, ya, ini dan itu, untuk sebutkan istilah-istilah kimia. Ini kan semakin memperumit. Jadi akhfa ma'rifatan, justru kata tersebut semakin samar jadinya. Jadi bagaimana caranya agar pengertian itu mampu memberikan kejelasan kepada orang dengan lafaz yang, ya, tidak samar. Jadi dia nggak boleh samar. Baik. Fala yuqalu fi ta'rifil asad bi annahu hayawan, ya, annahu ta'rifun bil 'am. Enggak boleh kita katakan singa itu adalah hewan. Sampai situ doang, enggak boleh. Kenapa? Karena hayawan itu lafaz yang lebih umum daripada lafaz asad. Kalau kita bikin diagramnya, hayawan itu di atas, ya, di bawahnya asad, singa. Kemudian ada kucing, ada harimau dan seterusnya. Kama la yuqalu fi ta'rifil hayawan bi annahu asad. Begitu juga kalau kita mengartikan pengertian al-hayawan, nggak boleh kita katakan hayawan adalah al-asad. Kenapa? Karena hayawan kan ada yang lain juga. Ini namanya ta'rifun bil akhas. Kama la yaslihu an yuqal inna sukuna adamul harakah. Nggak boleh juga kita untuk ditanya apa itu as-sukun. As-sukunnya diam. Diam itu adamul harakah, tidak bergerak. Ditanya sama orang, ya, apa itu besar? Tidak kecil. Nah, ini kan musawi ma'rifatan. Ya, jadi tidak ada faedah tambahan yang didapatkan dari pengertian itu. Li'annahu ta'rifun bil musawi, itu ta'rif bil musawi. Kama la yasihu an yuqala fi ta'rifin nar bi annaha unsurun minal anasir. Ya, tidak benar juga kalau antum mengartikan apa itu api, disebutkan api adalah zat yang terdiri dari ini. Disebutkan istilah-istilah yang rumit di situ, unsur-unsur penyusun api. Maka ini namanya ta'rif bil akhfa ma'rifatan. Jadi itu juga tidak benar. Wal muradu bil musawi an yasduqa kullun minal haddi wal mahdudi ala jami' afradil akhar. Musawi itu ya maksudnya sama. Antara had sama mahdudnya nggak ada bedanya. Antum baca had sama baca mahdudnya nggak ada faedah tambahan yang antum bisa dapatkan. Wal muradu bil awdah ma'rifatan, hadza bin nadhar li sabqi ma'rifatihi inda sami' ala al mu'arraf. Awdah ma'rifatan maksudnya dia harus lebih jelas memberikan faedah. Ya, harus lebih jelas memberikan faedah, ya, bagi orang yang mendengarkannya. Baik. Ya, itu dia pembahasan tentang pengertian dari al-had dan 4 syaratnya
ditambah dengan satu syarat inda al-mutakallimin. Syarat yang pertama tadi apa? An yakuna jami'an mani'an. Dan yang ketiga dan keempat mutaridan atau munakisan. Kemudian syarat yang kelima ditambahkan oleh mutakallimin adalah an yakuna al-had musawiyan lil mahdud aw minhu inda sami'. Baik. Itu dia insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil ajzaul hadi wa muqawwanatuhu, yang bagian-bagian dari al-had dan unsur-unsur penyusunnya. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.